cerita. Nah, kali ini aku mau nyeritain ke kalian tentang hilangnya sebuah desa yang berada di sekitar Danau Anji Kuning. Jadi cerita ini tuh berasal dari tahun 1930. Pada tahun 1930 itu ada seorang pria yang bernama Joe Label. Pria yang bernama Joe Label ini tuh berprofesi sebagai pemburu. Ketika Joe Label ini berburu, dia itu juga seringkali menginap di sebuah desa Inuit. Pada malam itu, Joe Label juga sedang berburu dan dia memang berniat untuk mendatangi desa. Tapi pada malam itu, ada hal yang aneh yang Joe Label alami. Pada malam itu, Joe Label tuh nggak menemukan orang sama sekali di desa itu. Terus karena si Joe Label ini penasaran, dia itu ngintip ke rumah-rumah penduduk. Dan ternyata di dalam rumah itu masih terdapat bahan-bahan makanan, masih terdapat pakaian, bahkan senjata-senjata. Nah, by the way ya teman-teman, jadi senjata-senjata itu pasti dibawa sama suku Inuit kemanapun dia pergi. Karena itu adalah alat untuk pembelaan diri dia. Jadi pasti dibawa. Nah, kali itu si Joe Label itu menemukan senjata itu masih ada, masih tersimpan dengan rapi. Tetapi orang-orangnya udah nggak ada. Nah, di sini Joe Label tuh heran banget. Karena kalau misalnya masyarakat suku itu pergi meninggalkan desa mereka, seharusnya kan mereka membawa perbekalan yang cukup. Mereka membawa makanan, mereka membawa pakaian, mereka membawa senjata. Tapi barang-barang kebutuhan pokok itu sama sekali nggak dibawa sama mereka. Sehingga Joe Label berpikir bahwa kemungkinan mereka kayaknya pergi secara terburu-buru nih, secara tergesa-gesa. Kenapa mereka pergi secara tergesa-gesa? Kemungkinan mungkin mereka dikejar oleh sesuatu, sehingga Joe Label mencoba mencari jejak-jejak mereka atau petunjuk-petunjuk mereka ini pergi karena apa gitu. Nah, setelah Joe Label berkeliling mencari jejak dan petunjuk-petunjuk, Joe Label pun tidak menemukan petunjuk ataupun jejak apapun. Tapi ada yang menarik perhatian Joe Label, karena Joe Label itu menemukan api unggun yang masih menyala. Kalau seandainya api itu masih menyala, kan berarti orang-orang itu sebetulnya baru meninggalkan desa itu. Tapi Joe Label nggak menemukan jejak apapun sama sekali. Jadi nggak ada jejak kaki gitu misalnya, atau mereka jejak-jejak kerusakan-kerusakan sesuatu gitu ya, karena mereka lari terburu-buru misalnya gitu. Itu Joe Label itu nggak menemukan apapun sama sekali jejak mereka di sana. Joe terus mencoba mencari dengan teliti gitu keberadaan mereka, tapi Joe pun juga tidak menemukan apapun sama sekali. Nah, lalu karena Joe udah berpikir bahwa ini udah sesuatu yang nggak bener nih, lalu Joe itu mengurungkan niatnya untuk tinggal di desa itu. Jadi Joe lebih memilih, udah deh, mendingan gua pergi ke kota aja. Nah, Joe itu pergi ke kota untuk mengirimkan telegraf ke temannya dan juga ke putra-putra temannya yang sesama pemburu dan juga kepolisian, supaya mereka itu datang ke desa itu dan menyelidiki apa yang terjadi. Nggak berapa lama rombongan polisi juga sampai. Rombongan polisi ini juga melihat bahwa desa itu memang nggak berpenghuni. Lalu kemudian polisi ini, karena di desa itu juga ada temannya si Joe tadi yang bernama Lauren, si polisi ini juga meminta keterangan gitu dari si Lauren. Apakah dia melihat ada tanda-tanda yang aneh gitu yang terjadi di desa ini. Lalu kemudian Lauren itu berkata kepada polisi bahwa dia itu beberapa hari sebelumnya melihat ada cahaya aneh di langit sekitar Danau Anji Kuning, di sekitar situ lah gitu, itu yang mengarah ke arah desa. Tapi by the way ya teman-teman, di sekitar Kanada Utara, di sekitar Danau Anji Kuning itu memang sebetulnya biasa terdapat aurora. Jadi cahaya-cahaya aurora itu memang biasa ada di situ. Tetapi si Armand Lauren ini, yang temannya Joe Label tadi itu bilang kalau auroranya tuh aneh. Biasanya aurora itu berbentuk seperti tirai gitu kan. Tapi kali ini enggak gitu. Jadi dia seperti cahaya kebiruan yang bergetar. Nggak seperti aurora yang biasa saya kenal, katanya si Lauren tuh gitu. Lalu kemudian polisi ini menyelidiki kan tadi suku itu dengan seksama. Nah, ketika polisi itu menyelidiki,
ternyata juga ditemukan sesuatu yang juga nggak kalah aneh, yaitu adalah jadi ada makam-makam di sekitar suku itu yang dibongkar, dan bahkan batu-batu nisannya itu ditumpuk di sebelah kuburan-kuburan itu gitu. Jadi yang membuat hal ini misterius itu adalah bahwa selain masyarakatnya atau orang-orangnya itu nggak ada, tiba-tiba menghilang gitu aja, bahkan mayat-mayatnya pun juga nggak ada, juga hilang begitu aja. Lalu polisi mulai berpikir, apakah ini hewan buas? Kalau seandainya hewan buas itu nggak mungkin. Kenapa? Karena tanah di sekitar Danau Anjikuni itu keras. Jadi nggak mungkin kalau hewan buas yang bisa menggali sedalam itu. Jadi untuk hewan buas itu dihilangkan. Kemungkinan hewan buas itu dihilangkan. Kemungkinan kedua bisa aja suku Inuit itu sendiri. Jadi sebelum pergi dia membongkar makamnya dan juga mengambil mayat-mayatnya. Tapi itu juga dirasa nggak mungkin. Kenapa? Karena suku Inuit itu memiliki kepercayaan bahwa mereka itu nggak boleh merusak apalagi membongkar makam. Setelah dilakukan penyelidikan, itu polisi juga nggak menemukan apa-apa sama sekali. Namun, polisi menyimpulkan bahwa suku Inuit itu telah hilang sekitar 8 minggu sebelum kedatangan Joe. Nah, tapi dari kesimpulan polisi itu sebetulnya menimbulkan pertanyaan baru. Tadi kan Joe melihat bahwa ada api yang masih membara di sekitar desa itu. Nah, sedangkan tanda-tanda penyelidikan polisi itu menyatakan bahwa desa itu sudah ditinggalkan itu sekitar 8 minggu sebelum Joe Label datang. Lalu pertanyaannya, itu api unggun, siapa yang menyalakan? Saking misteriusnya sampai kasus ini tuh masuk ke dalam surat kabar Lepas Manitoba. Nah, jadi sebetulnya kisah ini itu baru menjadi perhatian publik itu ketika Halifax Herald itu menyebut desa tersebut sebagai desa orang mati. Nah, lalu berbagai spekulasi pun bermunculan, mulai dari yang sifatnya masuk akal hingga yang tidak masuk akal. Kemudian juga pada tahun 1959, penulis Frank Edwards itu juga menerbitkan sebuah buku yang juga menceritakan tentang hilangnya penduduk desa Danau Anjikuni itu. Kepolisian Kanada langsung bereaksi atas terbitnya buku tersebut dengan menyatakan kalau kasus raibnya penduduk desa di Danau Anjikuni itu sebenarnya tidak pernah ada. Bahwa sebenarnya penduduk desa Anjikuni itu ya cuma kehidupannya memang nomaden yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi masyarakat juga nggak percaya begitu saja karena berbagai kejanggalan demi kejanggalan yang sudah terjadi sejak tahun 1930 dan bahkan tidak terpecahkan sampai dengan hari ini. Jadi gimana teman-teman? Nggak ada tanda-tanda kepergian dari mereka, menghilang begitu saja. Sampai hari ini kita nggak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di desa suku Inuit itu. Oke teman-teman, sampai ketemu di cerita berikutnya.